Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feder Ahmad akan mempresentasikan hasil observasi karakteristik peserta didik di kelas saya, yaitu kelas 10 TPS 1. Untuk pertama-tama, marilah kita melihat identitas kedua peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik 1, yang umurnya sama-sama 15 tahun. Jadi peserta didik 1 dan peserta didik 2 sama-sama memiliki umurnya sama dan sama-sama perempuan dan berasal dari kelas yang sama. Baiklah, untuk pada sisi etnik dan kultural. Pada peserta didik pertama berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang budaya Minang dan sama halnya dengan peserta didik kedua. Pada peserta didik pertama, penerapan budaya dari orang tua lumayan kental. Salah satunya, contohnya di saat situasi di rumah, kakak laki-laki tidak boleh sembarangan memasuki kamar adik perempuan, dan begitupun sebaliknya. Jadi di sana privasi sangat dihargai, di rumahnya sangat dihargai, jadi tidak boleh sembarangan masuk ke ruangan yang berbeda jenis kelamin walaupun hubungannya saudara. Lalu pada peserta didik kedua juga dirasakan penerapan budaya, salah satunya adalah budi pekerti atau kesopanan dalam berbicara kepada orang yang lebih tua. Jadi berbicara dengan orang yang lebih tua tidak boleh berbicara seperti dengan orang yang seumuran. Jadi kita lebih menghargai, bahasanya lebih direndahkan sedikit, tidak boleh meninggi. Lalu lanjut pada status sosial dan minat belajar. Untuk kedua peserta didik bisa dilihat bahwa mereka memiliki latar belakang pekerjaan orang tua yang berbeda-beda, tapi berdasarkan wawancara dan observasi, mereka juga termasuk ke dalam keluarga menengah ke atas. Jadi untuk peserta didik pertama, kedua orang tuanya itu udah berpisah di saat dia berumur 2,5 tahun, dan sampai sekarang dia masih belum begitu mengenal ayahnya, dan ibunya juga tidak nikah lagi gitu. Jika anaknya memang memesankan pada ibunya supaya tidak menikah lagi, dan sampai sekarang ibunya memiliki usaha laundry, dan katanya berdasarkan wawancara katanya itu sudah mencukupi kehidupan dia. Dan walaupun dia sekarang memilih untuk tinggal bersama ibunya, dia sekarang tinggal bersama bibinya. Karena memang rumah yang lebih dekat dengan sekolah itu adalah rumah bibinya. Karena rumah ibunya cukup jauh dari sekolahnya. Lalu untuk minat, berdasarkan hasil observasi yang saya lihat, minat belajar peserta didik tergolong tinggi, terlihat dari keaktifan dia di dalam pembelajaran yang sering menjawab pertanyaan dan juga turut aktif dalam diskusi. Sementara pada peserta didik kedua, minat belajarnya berdasarkan hasil observasi cukup rendah ya, karena dia di saat diberikan sebuah instruksi pembelajaran, dia lebih banyak bengongnya, dia lebih banyak diamnya, walaupun guru telah mendekatinya dan menyuruh dia untuk mengerjakannya, sudah didekati, tapi beberapa waktu kemudian dia justru bengong dan berhenti untuk mengerjakannya. Jadi memang terlihat bahwa dia sangat gampang terhenti untuk melakukan pekerjaan. Sementara untuk latar belakang secara sosial juga berasal dari keluarga yang berada, bisa juga dari pekerjaan ayah sebagai polisi dan ibunya sebagai IRT. Selanjutnya pada aspek perkembangan kognitif dan kemampuan awal.
Pada peserta didik pertama, pada saat masa SMP dan SD sering mengikuti perlombaan yang mewakili sekolah dan selalu masuk ke dalam ranking 5 besar. Lalu berdasarkan wawancara dia juga merasa memiliki rasa tahu yang tinggi terhadap hal yang ia amati, dan tak hanya hal-hal yang ia sukai, tapi juga hal-hal apa saja yang ia amati dan menarik. Jadi dia memang memiliki rasa tahu yang cukup tinggi. Dan dalam memahami satu gagasan dia juga tidak memiliki masalah, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara ada beberapa hal yang membuat dia cukup sulit menanggapi atau memahami suatu gagasan berdasarkan instruksi yang tidak jelas. Jadi ada pembelajarannya pada saat itu mata pelajaran agama. Jadi gurunya itu suka berubah-ubah topik di dalam satu pembelajaran. Jadi misalnya instruksinya A, lalu tiba-tiba diganti jadi B, instruksi C. Jadi memang pada saat pembelajaran instruksinya selalu berubah sehingga strategi itu memiliki kesulitan dalam memahaminya. Akan tetapi dalam suatu instruksi yang jelas, dia tidak memiliki suatu masalah. Dan pada kemampuan awal peserta didik berdasarkan hasil wawancara, pembelajaran SMP dan SD-nya yang dulu-dulu itu juga dilaksanakan dengan baik, dan bahkan dia juga sampai mendatangi guru untuk minta pembelajaran yang kurang jelas gitu. Jadi kemampuan awalnya juga masih cukup baik, dan juga tercerminkan dari hasil observasi di kelas bahwa dia cukup tanggap dalam memberikan jawaban, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Lalu dia juga cara memahami pembelajaran, dia sangat bergantung pada background knowledge yang telah ia dapatkan, dan jika itu merasa masih kurang, dia akan menggunakan referensi lain seperti internet. Lalu untuk peserta didik kedua, peserta didik berdasarkan wawancara dia mengakui bahwa dia masih merasa kurang terhadap pencapaiannya di saat SMP dan SD, dan dia bertekad pada SMA ini dia ingin meningkatkan itu. Akan tetapi hal yang walaupun dia merasa memiliki kecerdasan yang rendah, dia juga pernah mengikuti acara fashion show pada saat dia kecil di saat TK, dan dia juga memenangkan itu. Dan berdasarkan wawancara, dia juga memiliki rasa tahu yang sedang, tapi dia lebih ke mencari tahunya itu dengan secara diam-diam. Jadi dia tidak melakukannya secara terang-terangan, jadi dia mencari tahunya itu di saat di luar jam pembelajaran. Jadi dia lebih nyaman dengan mencari tahu itu dengan cara seperti itu. Dan kebanyakan memang yang dia cari tahu itu lebih ke hal-hal yang dia suka dan yang menarik bagi dia. Dan kebetulan dari hasil wawancara, dia kebanyakan menyukai hal-hal yang bersifat sastra atau novel, buku bacaan, dan lain-lain. Dan dalam memahami suatu gagasan juga dia tidak memiliki masalah. Dalam memahami instruksi dia juga tidak memiliki masalah. Lalu pada kemampuan awal, peserta didik juga merasa bahwa pembelajaran di SD SMP sangat berguna, tetapi karena memang ia merasa masih kurang, jadi untuk kemampuan awalnya masih tergolong kurang, karena kurang maksimalnya pembelajaran dia waktu dulu. Dan untuk cara belajar dia selalu menggunakan catatan. Jadi untuk membantu dia dalam meningkatkan kemampuan awalnya, dia selalu relate atau membaca catatan yang pernah dia lakukan dan selalu menggunakan referensi buku tersebut dalam pembelajaran. Lalu berdasarkan pengamatan, kedua peserta didik ini memang sudah sesuai dengan fase yang telah dijelaskan oleh Jean Piaget, operasional formal, di mana peserta didik dapat memahami instruksi dan
melakukan abstraksi terhadap informasi yang telah diberikan. Jadi berdasarkan observasi, mereka juga tidak memiliki masalah dalam memahami itu, dan perkembangan kognitif mereka cukup baik. Tapi memang perbedaan kemampuan awal yang lebih terlihat di sini, di mana peserta didik karena memang pembelajaran SMP SD-nya sudah baik, jadi hal ini sangat membantu dia. Tapi peserta didik yang kurang pada pembelajaran dahulu, tapi dia juga menanggulangi itu berdasarkan catatan yang telah dia buat. Baiklah, selanjutnya pada aspek gaya belajar dan motivasi. Pada peserta didik pertama, dia tidak memiliki gaya belajar yang spesifik atau yang benar-benar dominan. Jadi berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, dia memiliki pembelajaran yang dominan gitu. Jadi dia lebih menaruh kebutuhannya itu terhadap pembelajarannya. Jadi misalnya di saat memasak, dia lebih merasa dengan pembelajaran praktek dia lebih paham daripada pembelajaran dengan dia saja. Akan tetapi jika pembelajarannya tidak menggunakan praktek, dia juga paham-paham saja dengan pembelajaran yang menggunakan video. Jadi berdasarkan wawancara, dia memang tidak memiliki spesifik satu gaya belajar. Jadi dia lebih menggunakan ketiga-tiga gaya pembelajarannya. Dan motivasi belajar dia juga termasuk tinggi. Dia sangat ingin mempelajari apapun itu, dan dia juga tidak terlihat untuk memilih pembelajaran karena memang dia suka semua terhadap jenis pembelajaran, dan juga berdasarkan pembelajaran yang telah ia lakukan dulu, dia juga sampai mencari gurunya gitu. Dia sampai mendatangi rumah gurunya untuk minta pembelajaran yang menurut dia masih kurang. Dan dia juga berdasarkan hasil wawancara, dia juga menyukai motivasi ekstrinsik atau pemberian reward terhadap peserta didik, baik ujian atau berbentuk hadiah. Lalu untuk peserta didik kedua, dia memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi berdasarkan observasi, memang di saat di kelas peserta didik kedua ini keaktifannya benar-benar rendah. Dia sangat susah untuk engage dalam pembelajaran, dan dia lebih pasif dalam kelas. Dia sangat kurang minat untuk mengikuti pembelajaran, dan dia lebih banyak diamnya. Dan ini benar-benar berhubungan dengan gaya pembelajaran yang dia sukai. Jadi dia sangat menyukai pembelajaran yang seperti outdoor, pembelajaran juga yang banyak bergerak, yang langsung mempraktekannya. Dan mungkin salah satu contoh yang bisa kita dapatin terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris ini pembelajaran seperti game, pembelajaran yang sangat mengikuti gaya belajar kinestetik ini. Lalu berdasarkan gaya belajar ini yang tidak terpenuhi di saat di kelas, jadi motivasi belajar dia juga turun. Jadi motivasi belajarnya memang jika pembelajaran tidak kinestetik dia termasuk rendah, tapi di saat pembelajaran kinestetik motivasi pembelajarannya juga sangat tinggi. Dan untuk motivasi ekstrinsik dia juga tidak terlalu berharap, jadi dia termasuk yang biasa-biasa saja. Jika dikasihkan oke, tapi enggak diberikan juga tidak apa-apa. Berbanding terbalik peserta didik pertama yang sangat menyukai motivasi ekstrinsik tersebut. Baiklah, lanjut ke dalam perkembangan emosi dan sosial. Pada peserta didik pertama, dia mampu mengontrol emosinya, dan dia memiliki tempat dan waktu tertentu dalam melampiaskan emosinya. Jadi berdasarkan hasil wawancara, dia sangat
tempat untuk melampiaskan emosinya itu biasanya di kamarnya. Tapi ada beberapa hal memang yang tidak bisa ia kendalikan atau yang memancing emosi amarahnya, terutama amarah di dalam kelas. Jadi di saat ada teman yang suka berkata kasar, jadi dia sangat terganggu terhadap hal ini, dan dia biasanya juga sering menegur temannya yang suka berkata kasar ini dengan nada yang cukup tinggi karena rasa emosi yang ia rasakan. Lalu suasana di rumah juga terkadang memancing ketidaknyamanannya karena diskriminasi yang dilakukan oleh bibinya. Jadi karena dia tinggal di rumah bibinya juga mempunyai anak wanita, dan kebetulan dia yang rajin untuk membersihkan rumah. Jadi bibinya selalu menyuruh dia untuk membersihkan rumah gitu. Walaupun terkadang di saat dia baru pulang, baru masuk kamar, tiba-tiba ia disuruh. Jadi memang ada suasana di rumah bibinya ini yang membuat dia tidak nyaman. Lalu berdasarkan wawancara, dia juga tidak gampang terpengaruh oleh orang karena dia juga seperti memiliki value atau kepercayaannya ya pegang sendiri, dan dia juga memiliki mental image terhadap diri dia bahwa dia orangnya seperti ini, dan dia juga tidak akan segampang itu untuk terpengaruh dari orang, dan dia juga tidak sebegitu bergantungnya terhadap orang. Lalu pada perkembangan sosialnya, berdasarkan wawancara, dia juga merasa bahwa lingkungan pertemanan kelasnya ini toksik gitu atau kurang baik. Karena teman-teman di kelasnya itu sering berbicara kasar, dan dia sangat tidak menyukai hal tersebut karena dia sangat terganggu dengan teman-teman yang sedikit-sedikit selalu mengucapkan kata kotor atau selalu menjelekkan kata-kata tersebut di dalam pembicaraan. Dan berdasarkan wawancara juga, dia menyukai teman yang pengertian. Pengertian dalam artian yang selalu mendengar dia di saat lagi butuh, atau yang selalu menegur dia di saat dia sedang berbuat kesalahan. Selanjutnya, untuk peserta didik kedua ini juga mampu mengontrol emosinya dengan cukup baik, tapi dalam aspek kesedihan dia cenderung lebih memendam kesedihannya yang dirasakan. Dan orang tua di rumah juga menggunakan metode silent treatment oleh orang tua. Jadi dia kurang dekat dalam hal atau dalam aspek ini terhadap orang tua. Karena orang tuanya percaya bahwa dia bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Dan terkadang berdasarkan wawancara juga, terkadang ia juga terpengaruh gitu terhadap karakter-karakter yang telah ia baca di novel. Jadi secara tidak sadar, sifat dan perilaku dia terpengaruhi oleh hal yang dia baca tersebut. Dan memang yang paling berpengaruh itu katanya dari bacaan novel yang telah dia baca. Dan dia juga mengakui dia kesusahan dalam berteman dalam lingkungan pertemanan ini. Karena memang dia sangat susah untuk berbicara, karena berbicara terhadap orang, dan dia juga mengakui bahwa dia itu tipe yang introvert dan berbanding terbalik terhadap peserta didik satu tadi yang lebih extrovert. Dan dia juga peserta didik pertama, dia juga tidak memilih-milih dalam pertemanan ya, makanya dia juga merasa terganggu karena memang dia sangat senang berteman dengan orang-orang karena dia mengambil energi dia dari pertemanan atau social environment. Sementara
yang peserta didik kedua yang lebih introvert lebih mendapatkan energi dari sebaliknya gitu, dari yang jauh dari social environment seperti di kamar dengan berdiam di kamar dan lain-lain. Dan untuk teman ideal yang ia sukai adalah teman yang menerima kekurangan dan selalu ada di saat dibutuhkan oleh hampir-hampir sama terhadap peserta didik pertama yang menyukai pertemanan yang pengertian. Selanjutnya pada perkembangan moral dan motorik. Pada peserta didik pertama, dia juga memiliki moralitas yang baik, terlihat dari cara dia menghargai hak dan kewajiban orang lain. Jadi berdasarkan wawancara, jika ada orang yang tidak menyukai dia atau yang semena-mena terhadap dia, dia tidak membalas balik. Jadi dia memang lebih memilih untuk tidak mengulut hati lagi atau membuat suatu permasalahan lagi. Dan jika memang orang tersebut tidak ingin berteman lagi dengan dia, dia juga tidak memaksakan. Dan memang jika dia yang berbuat salah, dia juga tidak akan segan-segan untuk meminta maaf. Dan dalam kegiatan bermasyarakat, dia ingin ikut serta dalam kegiatan masyarakat jika memang kegiatan masyarakat itu benar-benar bermanfaat dan bertujuan yang jelas. Akan tetapi jika kegiatan tersebut kurang jelas dan kurang baik, dia juga tidak ingin mengikuti kegiatan tersebut karena memang orang tuanya juga seperti melarang dia untuk sering-sering keluar rumah dan lebih memilih anaknya untuk sering berkegiatan di rumah saja. Lalu pada perkembangan motorik kasar dan halus berdasarkan observasi semuanya baik, tidak ada permasalahan, akan tetapi mungkin lebih ke staminanya yang rendah dan imunitasnya juga rendah karena memang berdasarkan wawancara dan observasi anak ini juga sering nggak masuk sekolah dan gampang jatuh sakit. Sementara itu pada peserta didik kedua juga memiliki moralitas yang baik dan dia hampir sama. Dia juga tidak ingin jika terjadi suatu konflik, dia tidak ingin membalas hal tersebut. Dia justru lebih ke menjauhi masalah dengan cara tidak melawan gitu, atau tidak melakukan perbuatan yang justru sama-sama akan merugikan orang lain. Dan dalam kegiatan bermasyarakat, dia juga turut aktif dalam kegiatan bermasyarakat, apalagi dalam jika ada undangan yang diberikan, dia selalu ikut kegiatan tersebut dan dia tidak pernah absen. Dan pada perkembangan motorik kasar dan halus, dia juga sangat baik. Jadi berdasarkan wawancara dan observasi, pada kasus peserta didik pertama ini terlihat bahwa jika pembelajarannya terlalu rendah atau tingkat kesusahannya terlalu rendah, motivasinya itu terkadang jadi turun. Jadi motivasi belajarnya itu tinggi jika memang pembelajaran itu benar-benar membuat dia itu tertarik atau membuat dia itu engage dalam pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran yang begitu gampang atau tingkatannya rendah, atau yang justru tidak ada kesulitan sama sekali. Jadi jika dia akan engage terhadap pembelajaran yang pertama instruksinya benar-benar jelas dan memang tingkat kegiatannya itu tidak terlalu rendah.
kesulitan kegiatan itu tidak terlalu berat. Sementara pada peserta didik kedua, dia menekankan pembelajaran yang kinestetik. Dia benar-benar sangat menyukai pembelajaran yang tidak mengharuskan dia itu selalu duduk di dalam pembelajaran. Dia memang sangat menyukai pembelajaran yang bergerak. Jadi seperti yang telah saya bilang bahwa bentuk kegiatan itu seperti kegiatan game, kegiatan VR atau physical response. Jadi salah satu game yang akomodir gaya pembelajaran ini adalah Fly Sweater. Jadi kegiatan ini dapat terlihat dengan cara penggunaan fly sweat atau pemukul alat. Jadi salah satu contohnya di papan tulis diberikan kata kerja dalam bahasa Inggris, lalu guru akan menyebutkan bahasa Indonesianya dan peserta didik akan menebak apa bahasa Inggris dari bahasa Indonesia yang telah guru berikan atau sebaliknya. Guru hanya menyebutkan bahasa Inggris, sementara peserta didik yang akan menebak bahasa Indonesianya. Jadi kata-katanya itu telah ditempelkan pada papan tulis, dan peserta didik akan dibagi menjadi 2 grup besar. Jadi akan berbaris, mereka akan disuruh berbaris, lalu peserta didik akan menebak kata-kata tersebut dengan cara memukul pemukul alat tersebut kepada kata atau definisi yang tepat. Jadi itu akan dilakukan bergantian sesuai barisan yang telah. Dan grup yang paling banyak benar menebak kata-kata tersebut adalah grup yang ditetapkan sebagai grup menang. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu yang akan dapat mengakomodir peserta didik kedua. Sementara untuk peserta didik pertama, kegiatan pembelajarannya harus ditingkatkan dan pemberian instruksi yang sangat jelas. Karena jika instruksi yang bertukar arah atau yang kurang jelas, cenderung dia akan lebih enggan untuk engage dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari hasil observasi dan wawancara saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.